Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin penonton setia channel Miftahul Huda 07 official yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dengan ngabuburit dalam kegiatan ngabuburit bersama Miftahul Huda 07. Pada kesempatan sore hari ini saya akan melanjutkan tema yang sempat tertunda di beberapa pertemuan, yaitu keterkaitan masalah tata krama atau tata cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ada beberapa hari sebelum kita berpisah dengan bulan suci Ramadan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan ini. Mudah-mudahan bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah setiap lantunan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tentunya perlu kita pahami dan kita tanamkan di dalam diri bahwa di antara hal yang perlu kita perhatikan ketika memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dikatakan apa yang ditulis di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa huwa ahammuha, ini merupakan hal yang paling penting dari keseluruhan apa yang menjadi tata krama berdoa kita, wal aslu fil ijabah, bahkan kata imam ini merupakan hal yang sangat dasar dapat diijabah atau dikabulnya sebuah doa. Apa itu? Wa huwa at-taubah, yaitu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap dosa dan maksiat yang pernah kita laksanakan. Karena di antara tidak terkabulnya doa kita ketika kita panjatkan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kita menjadi salah satu penghapus dari dosa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, kita selaku manusia yang tentunya menyadari diri penuh kelalaian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Kadang-kadang lidah terselip kata-kata yang menimbulkan dosa. Pandangan tak mampu terhijab dari memandang sesuatu yang syara menilai hal tersebut dosa. Kemudian telinga kita tak mampu terjaga dari pendengaran yang sifatnya dosa. Oleh karena itu, kita harus bertaubat kepada Allah. Taubat di sini secara kata taba yatubu taubatan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membimbing kita ketika dosa tersebut kita melaksanakannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berjanji tidak akan mengulangi dosa yang pernah kita buat, dan kita merasa
menyesal atas apa yang kita perbuat. Hal tersebut dapat menjadi salah satu pokok ketika kita mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah. Karena terhalangnya diri antara kita dengan Allah atas sesuatu dosa ataupun perkara yang terdapat di dalam diri kita, hal tersebut kotor, baik itu pakaian yang haram, makanan yang haram, apapun itu dapat menyulitkan diijabahnya doa yang kita panjatkan. Kemudian seterusnya waradul madzalim, dan kita jangan sekali-kali menzalimi orang lain. Ketika kita menzalimi orang lain, baik itu ketika kita meminjam sesuatu, kembalikanlah. Ketika kita menyakiti seseorang, meminta maaflah. Karena itulah salah satu kunci diterimanya taubat ketika kita memiliki dosa terhadap sesama manusia. Kemudian wal iqbalu 'ala Allah taala, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta dari kita, maka Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Ketika kita memanjatkan satu keinginan, apa yang kita harapkan kepada Allah, tentunya Allah lebih paham dan lebih mengerti maslahat dan kebaikan yang akan di kemudian hari kita akan tuai, entah itu baik ataupun buruk. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diterima taubat kita, ketika diterima apa yang kita harapkan, Allah mengabulkannya, maka kita mengucap syukur. Begitu pula ketika belum Allah terima apa yang kita panjatkan, pula kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika doa tidak diijabah, mungkin Allah memiliki cara lain membalas dari apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini merupakan akhir dari tata cara ataupun tata krama ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap saksikan dan ikuti channel Miftahul Huda 07 Official. Bantu komen, subscribe, dan like dan share. Selamat berbuka puasa. Zahaba dhama wa btaliyatil uruq wa thabatil ajr insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.